Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyadara Yuliatama, mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Bayu Eswanda, Stikom Mikom, selaku dosen pembimbing, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah seminar saya yang berjudul Hambatan yang terjadi di dalam komunikasi antar pribadi mahasiswa Komunikasi Angkatan 55 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Kampus Sukabumi. Hal yang melatar belakangi penulisan makalah ini dibagi menjadi beberapa poin, diantaranya komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Pada dasarnya, komunikasi antar pribadi memiliki peran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk memperoleh suatu informasi, membuat suatu relasi antara individu, dan untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka menimbulkan suatu hambatan komunikasi, yaitu segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu untuk tercapainya suatu komunikasi yang efektif. Selain itu, untuk mengurangi hambatan tersebut, maka diperlukannya beberapa upaya yang efektif untuk mengatasi hambatan komunikasi antar pribadi tersebut. Adapun tujuan yang dibahas dalam makalah seminar ini yaitu menjelaskan hambatan komunikasi yang terjadi di dalam komunikasi antar pribadi mahasiswa Komunikasi Angkatan 55 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Kampus Sukabumi. Kedua, menjelaskan upaya apa saja yang untuk mengurangi hambatan di dalam komunikasi antar pribadi mahasiswa Komunikasi Angkatan 55 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Kampus Sukabumi. Yang ketiga, menjelaskan faktor apa saja yang menjadi hambatan di dalam komunikasi antar pribadi mahasiswa Komunikasi Angkatan 55 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Kampus Sukabumi. Waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data dalam makalah seminar ini yaitu selama 31 hari, dimulai pada tanggal 22 Maret 2020 hingga 22 April 2020 yang berlokasi di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Kampus Sukabumi. Adapun jenis data yang digunakan untuk pengumpulan data dalam makalah seminar ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara dengan kuesioner, dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan buku elektronik dan website internet. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu alat tulis, laptop, smartphone, serta media dan alat pendukung lainnya untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian. Hasil dan pembahasan dalam makalah seminar ini menunjukkan bahwa mahasiswa Komunikasi Angkatan 55 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Kampus Sukabumi sudah mengetahui mengenai definisi komunikasi antar pribadi, pentingnya komunikasi antar pribadi, kualitas komunikasi antar pribadi sesama mahasiswa masih kurang baik, dan masih adanya hambatan ketika berkomunikasi antar pribadi, upaya untuk mengurangi hambatan berkomunikasi dan cara berkomunikasi dengan efektif. Adapun macam-macam hambatan yang terjadi di dalam komunikasi antar pribadi, seperti hambatan fisik. Faktor fisik misalnya gangguan kesehatan atau suara serak, kecepatan bicara dan intonasi suara. Faktor fisik dari lingkungan juga dapat menjadi hambatan dalam komunikasi. Yang kedua, hambatan psikologis. Faktor psikologis sering menjadi hambatan dalam komunikasi, umumnya disebabkan oleh si pengirim. Sebelum berkomunikasi, tidak mengkaji atau melihat kondisi si penerima. Komunikasi sulit untuk berhasil jika saat berlangsungnya komunikasi tersebut, penerima sedang sedih, bingung, marah, iri hati, dan psikologis lainnya. Yang ketiga, hambatan dalam proses komunikasi. Hambatan dari si pengirim, misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi si pengirim itu sendiri. Hal ini sering dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional dari si pengirim ketika mengirimkan pesan. Yang keempat, hambatan semantik. Menyangkut bahasa yang dipergunakan pengirim sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada penerima. Sebab salah ucap dapat menimbulkan salah pengertian yang pada akhirnya bisa menimbulkan salah komunikasi. Yang terakhir yaitu hambatan budaya.
Perbedaan latar belakang budaya juga menjadi penyebab hambatan komunikasi antar pribadi. Selanjutnya, mahasiswa komunikasi Angkatan 55 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Kampus Sukabumi memberikan beberapa upaya untuk mengurangi hambatan di dalam komunikasi antar pribadi, seperti adanya research maupun cross-check terhadap pesan yang hendak disampaikan, pahami dengan jelas maksud dari sebuah komunikasi, mengkomunikasikannya dengan seefektif mungkin, membicarakannya saat tidak ada noise agar komunikasi berjalan dengan lancar dan terjalin relasi dan komunikasi yang lebih harmonis. Selanjutnya, kesimpulan dan saran dari makalah seminar ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi memiliki arti yang sangat penting dalam kegiatan sehari-hari, tak terkecuali mahasiswa komunikasi Angkatan 55 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Kampus Sukabumi. Yang kedua, ada beberapa contoh hambatan ketika berkomunikasi, seperti hambatan budaya, hambatan psikologi, hambatan fisik, hambatan dalam proses komunikasi, dan hambatan semantik. Yang ketiga, cara yang efektif untuk mengurangi hambatan komunikasi, seperti menciptakan serta memproses pesan secara efektif dan juga efisien. Yang kedua, gunakan umpan balik atau feedback. Yang ketiga, pahami perbedaan individu atau kompleksitas individu dengan baik. Yang keempat, gunakan komunikasi langsung atau face to face. Adapun saran dari makalah seminar ini, 1. Mahasiswa komunikasi Angkatan 55 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Kampus Sukabumi harus lebih mengetahui mengenai pentingnya komunikasi antar pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ketika terjalinnya komunikasi, maka memungkinkan adanya hambatan. Untuk itu, mahasiswa komunikasi Angkatan 55 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Kampus Sukabumi harus mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dan faktor yang menjadi hambatan ketika berkomunikasi. Yang ketiga, setelah mengetahui hambatan dan faktor yang menjadi hambatan ketika berkomunikasi, maka mahasiswa komunikasi 55 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Sukabumi harus lebih mengetahui upaya atau cara yang paling efektif untuk mengurangi hambatan dan untuk berkomunikasi yang efektif. Dan terakhir, saya lampirkan tabel pertanyaan kuesioner yang saya ajukan kepada responden. Sekian presentasi makalah seminar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.